Halo, kembali lagi di YouTube channel Melda Veronica. Video kali ini membahas tentang seseorang yang sangat menginspirasi akan mimpi dan cita-cita. Sejak kecil dia sangat menyukai ilmu matematika. Dulunya berharap bisa kuliah dalam jurusan matematika atau teknik kimia di ITB. Tapi orang tua menginginkan menjadi perawat. Dalam keperawatan dia menjadi lulusan terbaik. Pernah bekerja di rumah sakit Houston, Amerika Serikat selama 2 tahun. Namun kecintaannya akan ilmu matematika membuatnya berubah haluan dari perawat dan kuliah mengambil S1 teknik kimia di Belanda dan lulus cum laude dalam jangka waktu 3 tahun. Kemudian melanjutkan S2 teknik kimia di salah satu universitas ternama di Belanda dan lulus dalam jangka waktu 1,5 tahun dan menjadi lulusan terbaik di angkatannya. Tak lama berselang kembali melanjutkan pendidikan S3 Teknik Kimia atau doktor dan lulus di akhir tahun 2020. Saat ini bekerja di salah satu perusahaan yang sangat besar di Belanda sebagai peneliti tentang alat kesehatan. Ya, Januari 2003 sebenarnya kita wisuda. Nunggu untuk dapat beasiswa, aku kerja di susteran di Ursula untuk jagain suster gitu bentar. Rencananya kalau kuliah bisa tinggal di susteran itu, nanti aku ke Carolus gitu kan. Tapi pas di sana ada temanku yang dulu yang nggak jadi ke Belanda, ada program mau ke Jordan. Terus ada program ke Jordannya. Jordan ya kak? Ya, pengiriman pesawat ke Jordannya aku ikutin. Tapi pas kita berangkat Juni kalau nggak salah dari tahun 2005. Ya berangkat 2004 kita berangkat Juni ke Jordan, tapi ternyata mau kerja di rumah kerajaan di sana gitu. Tapi pas kita ke sana mereka salah, agensi yang ngurus kita itu salah translate gitu. Mereka ternyata butuh S1, kalian D3 gitu kan. Oh, dan itu memang benar-benar berangkat kak sampai ke Jordannya. Kita ada berangkat ada 60 orang, jadi kalau nggak salah ada 40 orang dari Jawa, even diberangkatkan dari kabupaten kalau nggak salah. Kami dari Jakarta ada 20 orang dari agensi gitu. Nyampe ke sana, ya kita pakai paspor ini ya, pakai paspor tenaga kerja lah, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang bukan yang umum yang 48 ini, 24 gitu. Jadi kayak masuk ke TKI gitu. tapi maksudnya pemerintah ke pemerintah gitu. Jadi pemerintah Indonesia ke kerajaan di Jordania, karena Jordania kan kerajaan. Terus ternyata pas kita di sana, rajanya bilang nanti kalau keluarga kita sakit yang ngurus cuman D3 nggak mau gitu. Jadi mereka bilang nggak mau. Terus yang agensinya itu kita mau dimasukin ke rumah sakit swasta, tapi kita bisa milih gitu, mau ganti, tapi kontraknya beda, bukan pemerintah ke pemerintah lagi. Nah kita nanya ke konjen, dia bilang risikonya tinggi kalau kalian nanti ke swasta bisa jadi pembantu gitu loh, karena kan nggak dilindungi pemerintah, karena kan banyak orang Indonesia yang di Jordan itu pembantu rumah tangga ya. Nah peraturan itu juga lumayan ribet gitu. Kita bilang nggak mau, kita pulang aja ke Indo gitu kalau nggak jadi. Jadi kita cuma 2 minggu di sana kayak liburan lah gitu. 2 minggu tinggal di sana, terus kita kayak dideportasi lah namanya ya, dipulangin ke Indo. Itu akhir Juli kita pulang ke Indo. Nah karena kita programnya Debcash, dari itu dia ada program les bahasa Inggris gitu. Nanti mau dikirim ke luar negeri tapi nggak tahu mau kemana gitu, bisa aja ke Australia atau ke Amerika. Jadi maksudnya persiapan gitu. Itu aku ikut ke situ kan, nggak ada kerjaan. Aku ikut ke situ programnya 3 bulan. Tapi habis kursus itu yang dikirim biasanya ke Saudi Arabia, aku nggak mau ikut. Jadi maksudnya udah belajar bahasa Belanda terus nggak dipakai, belajar bahasa Inggris nggak dipakai. Jadi aku pikir perusahaan apa, maksudnya rumah sakit apa yang bisa aku praktekin bahasa Inggrisnya gitu. Nah, jadi aku ngelamar ke SOS di Jakarta itu kak? Iya di Jakarta. Yang pas di internasional SOS-nya aku dikirim ke Aceh waktu itu pas tsunami. Habis pas di Aceh ketemu sama perawat-perawat dari luar lah, dari Amerika, dari Australia, dari Singapura.
Waktu itu aku lihat perawat dari Amerika itu kok keren ya gitu kan. Maksudnya mereka punya kapal yang gede yang Mercy ship gitu lah, 1000 bed. Ada 1000 bed gitu. Dan dokumentasinya ini komplit banget gitu. Jadi langsung kalau ada pasien satu, semua historinya semua dokumentasinya komplit. Jadi aku pikir kalau aku pengen kerja jadi perawat, pengen ke Amerika gitu. Tapi pas habis dari Aceh aku dikirim ke Nias untuk yang waktu itu juga gempa bumi di Nias. Aku ke sana, baru balik ke Jakarta, dikirim lagi ke tambang emas di Halmahera. Sebagai perawat, Kak? Iya, jadi kalau di SOS itu, International SOS itu bisa kayak on-site nurse katanya. Jadi kita bisa dikirim ke perusahaan-perusahaan yang memang butuh jasa tenaga perawat, tapi biasanya itu perusahaan internasional. Jadi ke yang waktu di rumah sakit yang di Houston itu tahun berapa itu tepatnya, Kak? Kok bisa itu sampai ya pas tahun 2004, 2005 kan aku di International SOS ya. Pas ditarik tambang itu, aku nggak nyampe setahun di SOS sebenarnya. Januari masuk, November aku keluar karena berangkat ke Amerika, ke Houston. Ada dulu dari program DevCast. Di DevCast itu ada program mau dikirim ke Amerika yang ya harus ikutin tes lah, banyak tesnya gitu. Tapi cuma 10 orang waktu itu yang dikirim ke Amerika. Langsung ke rumah sakit itu, Kak, di Amerika? Enggak, harus belajar bahasa dulu. Jadi kita ditanggung, ada agensi yang nanggung kita. Terus kita belajar bahasa dulu, kursus. Jadi intensive training bahasa Inggris setahun. Sambil kita belajar NCLEX. Jadi kayak untuk jadi perawat di Amerika itu kita harus punya license namanya. Jadi registered nurse license. Nah itu ujiannya lumayan ya sulit lah gitu. Jadi nggak kayak di Indo, maksudnya dapat SIP. Mungkin sekarang ada, aku dengar sih sekarang kan perawat di Indo ada ujian lagi kan untuk dapat shift kan. Dulu kompetensinya mirip lah gitu, tapi di Amerika lumayan susah gitu karena orang Amerika sendiri juga banyak yang nggak lulus gitu. Walaupun mereka kuliahnya di Amerika, belum tentu mereka dapat license itu gitu. Jadi kita nggak belajar bahasa Inggris, sekalian kursus persiapan untuk ambil ujian itu, ujian dapat license. Itu butuh waktu sebenarnya setahun aku dapat license-nya, tapi izin kerjanya susah. Jadi udah dapat kerja di rumah sakit, tapi izin kerjanya karena kita dari luar susah. Jadi akhirnya butuh setahun lebih gitu untuk tunggu izin kerja. Benar-benar kerja di rumah sakitnya aku baru November 2007. Jadi Iya, Kak, ya. Dan berarti begitu setelah dapat di 2007 langsung di rumah sakit itu kan, Kak, mulai kerja? Ya, aku lamar langsung ke rumah sakit. Jadi kalau ijazah kita memang registered nurse, kita bisa kerja ya di rumah sakit, kita bisa milih gitu. Dan waktu itu Kakak di rumah sakit di sana itu di ruangan bagian apa itu, Kak? Aku ngelamarnya waktu itu di medical surgical. Jadi kalau di Indo ya, kalau di Elizabeth enggak ya gabungan. Jadi kalau di Elizabeth kan ada ruang bedah, ada ruang internis ya. Kalau tempat itu medical surgical, jadi gabungan dari bedah sama internis. Saya udah setengah tahun kerja gitu kan, udah mulai tahu rutinnya di rumah sakit. Oh ternyata kerja perawat, jadi udah tahu kebiasaannya gitu. Jadi udah mulai bosan lah gitu kan. Dan di Amerika itu kita bisa milih gitu. Kerja itu di Amerika nggak kayak di Indo ya, misalnya 3 shift ya, maksudnya 3 ada dinas pagi, dinas sore, dinas malam. Di Amerika itu kita bisa milih kita mau kerja pagi atau kerja malam. Jadi kerjanya itu 12 jam satu hari. Di rumah sakit itu begitu, Kak? Iya, jadi masuk kita bisa milih kayak gitu. Jadi udah mulai bosan lah gitu kan. Dan di Amerika itu kita bisa milih gitu. Kerja itu di Amerika nggak kayak di Indo ya, misalnya 3 shift ya, maksudnya 3 ada dinas pagi, dinas sore, dinas malam. Di Amerika itu kita bisa milih kita mau kerja pagi atau kerja malam. Jadi kerjanya itu 12 jam satu hari. Jadi 3 hari. Di rumah sakit itu begitu, Kak?
Iya, jadi Oh, masuk kita jam bisa milih. iya jam 7 pagi sampai jam 7 malam atau jam 7 malam sampai jam 7 pagi gitu. Jadi kita bisa milih pas kita ngelamar, kita mau yang dapat jaga malamnya, yang dinas malam atau yang dinas ya mereka bilang night shift, day shift gitu. Jadi dinas siang atau malam gitu. Jadi bisa milih. Jadi sebenarnya kerja di Amerika itu kita yang nentuin jam kita gitu loh. Mau kerja 3 hari itu udah kerja full time. Jadi kalau 36 jam itu udah full time gitu. Jadi aku biasanya kerjanya 3 hari gitu, nggak perlu. Kadang kalau 4 hari bisa juga gitu. Di Amerika itu bebas, dibayarnya per jam. Jadi kalau kita dinas, kalau kita jamnya dihitung gitu. Jadi kayak di situ mulainya. Oh, makanya ngambil les itu ya, Kak. Iya, jadi waktu itu aku ambil les matematikanya karena 5 hari seminggu ya, aku ngambil yang intensif. Aku malah kerja di rumah sakit cuma Jumat malam, Sabtu malam, Minggu malam. Bisa juga. Iya. Jadi aku hari biasanya di kampus gitu. Kak ngambil lesnya selama berapa lama itu, Kak? Aku ambil matematikanya 2 bulan. Les matematikanya 2 bulan. Habis itu aku di situ yang dosenku bilang, kamu kan pintar matematika, kenapa nggak dipakai gitu. Nah teman-teman yang lucunya, teman-teman kelasku itu mereka sebenarnya mau masuk sekolah teknik, ke universitas yang jurusan teknik, tapi matematika mereka belum bisa gitu loh. Jadi untuk masuk teknik kan ada kan matematikanya nilainya harus segini gitu. Nah aku yang ngajarin mereka gitu. Jadi makanya dosennya bilang, kamu kan pintar gitu, kenapa perawat kan nggak terlalu banyak matematikanya, kata emang enggak gitu. Kenapa kamu nggak ambil kursus ini? Ya karena aku suka gitu. Nah kalau kamu suka, ya teknik butuh kamu gitu. Oh, jadi S1 itu gimana ceritanya, Kak, setelah selesai les itu? Terus aku pengen masuk teknik itu waktu aku yang di tambang emas kan kerjanya kan di kan. Ketemulah orang anak-anak tambang gitu, ada satu teman kamarku, dia jurusan tambang di ITB. Terus aku lihat dia gambar-gambar apa gitu kan, ngitung-ngitung, aku bilang keren banget gitu kan. Cuman aku pikir, makanya aku pikir ya udahlah, nggak ini. Udah ada sih, udah pengen. Kenapa sih kok insinyurnya gitu kan? Aku suka pakai yang helm gitu kan ke jalan gitu. Ya, aku suka gitu. Mungkin aku juga agak tomboy gitu kan sebenarnya. Tapi aku pikir ya udahlah, kalau perawat tetap perawat juga nggak apa-apa gitu. Aku sebenarnya mungkin senangnya ya berpetualang juga gitu. Makanya aku yang SOS kan dikirim ke sana ke sini, aku suka gitu. Kalau di Amerika izin kerjaku itu perawat. Nah yang sponsori aku kan rumah sakit. Nah kalau aku mau kuliah, aku waktu itu masih izin ya belum dapat green card gitu. Kalau green card kan kita bebas ya, kuliah sambil kerja juga udah urusan kita sendiri gitu. Nah aku tinggal di Amerika itu rumah sakit yang sponsorin gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa aku rumah sakit yang ini gitu, kayak penanggung jawabnya. Jadi susah kuliah sambil kerja. Jadi aku pindah ke Belanda nggak perlu kerja, aku bisa kuliah sepenuhnya gitu. Jadi itu mulai tahun berapa itu, Kak? Lulus tahun berapa Kakak S1-nya? Aku dari ke Belanda itu tahun 2010, pindah ke Belanda. Bahasa Belanda dulu ya. Jadi aku setahun belajar bahasa Belanda sama mata pelajaran matematika, kimia sama fisikanya levelnya SMA-nya Belanda gitu. Jadi aku gabung 4 itu setahun, masuk 2011, 2014 aku selesai 3 tahun kemudian. 3 tahun ya, Kak? Yang biasanya 4 tahun? Biasanya 4 tahun, ya. Cuman karena mereka tahu motivasiku tinggi gitu, mereka bilang langsung aja masuk tahun kedua gitu. Iya, Kak. Oh bisa gitu ya, Kak, di sana ya? Ya di sini makanya mereka itu kayak apa namanya, aku datang nggak semua sih, ada beberapa kampus yang nggak mau pas aku datang gitu, masa perawat masuk teknik gitu, mereka nggak mau, asli langsung nggak mau. Ada aku kunjungin 5 universitas ya, ada bilang nggak bisa gitu kan, ada yang satu lagi ujian dulu gitu, ujian
bahasa Belandanya yang levelnya tinggi, aku nggak ngikut, nggak lulus gitu. Terus ada, iya, jadi pergi ke satu universitas yang satu ini, yang Hogeschool, itu kayak kalau di Indo juga ya namanya universitas juga gitu. Tapi di sini level-levelnya beda, ada Hogeschool, ada universiteit gitu kan. Jadi kalau Hogeschool itu ya nggak tahu perbandingannya kalau ke Indo ya. Bukan A5 aja sih, tetap S1. Tetapi untuk kayak untuk langsung kerja gitu, bukan untuk penelitian. Nah pas aku ke situ, mereka pengen tahu kan, aku pengen jadi insinyur gitu. Mereka lihat nilai matematikaku gitu, terus mereka bilang, kalau kamu pengen udah motivasinya udah jelas gitu, bagusnya masuk tahun kedua. Karena tahun pertama kan ya maksudnya anak-anak tamat SMA kan, umur 17 tahun, 18 tahun gitu, jadi masih anak-anak. Takutnya kalau kamu nanti sama mereka susah komunikasinya gitu. Jadi mereka masukin aku ke tahun kedua, tapi mata pelajaran S1 yang tahun pertama itu aku masih harus ambil setengah. Jadi setengahnya dikasih gratis lah kreditnya, SKS-nya dikasih gratis. Yang setengahnya aku tetap ambil gitu. Jadi aku double gitu loh. Aku ambil yang tahun pertama juga sama tahun yang kedua, dan dilihat nilaiku bagus. Mereka anjurin gitu, kamu pintar, bagusnya masuk universitas gitu. Universitas itu maksudnya kalau mau jadi peneliti. Jadi kayak jadi levelnya lumayan beda gitu. Jadi kalau kita mau langsung kerja di perusahaan S1, kalau mau di perusahaan juga tapi ke arah peneliti S2, benar-benar peneliti ambil S3 gitu. Oh iya. Berarti setelah kakak lulus di 2014 itu langsung kerja atau langsung kuliah lagi tuh kak? Langsung kuliah S2 dan waktu S1 juga aku udah combine gitu. Jadi di Belanda itu kalau kita S1 4 tahun, sebelum masuk ke S2 ada lagi namanya pre-master. Jadi S1 itu kan kayak penerapan ya, banyakan langsung praktek lapangan, teorinya kurang gitu. Jadi harus ambil 1 tahun dulu kayak pelajaran-pelajaran yang untuk bisa satu level sama universitas gitu. Jadi itu 1 tahun. Dan kalau master 2 tahun. Jadi kalau kita dari S1 dari HBO, Hogeschool namanya, itu biasanya butuh 7 tahun baru tamat S2 gitu. Nah tapi karena dosen aku lihat aku bisa, mereka yang 1 tahun itu yang sebenarnya harus S1 dulu baru ngambil kursus itu, aku udah bisa ambil kursus itu di tahun terakhir pas aku S1. Jadi ya apa namanya, kayak diganti gitu, harusnya ke praktek lapangan, aku dibiarin ngambil kursus itu gitu loh. Jadi dalam 3 tahun aku selesai yang harusnya 5 tahun gitu. Karena aku udah nabung tahun pertama dan juga nabung yang tusen kakeliarnya itu gitu, yang persiapannya. Jadi sebenarnya aku udah sibuk S2-nya gitu walaupun aku S1 gitu. Yeah. Aku udah di kampus universitas pas aku tahun terakhir S1. Oh iya kak, iya. Berarti lulus 2014 langsung mengambil S2 ya kak, di kampus yang sama kak? Pas di universitas yang pas aku ada Hogeschool itu di Breda, kalau universitas itu di Eindhoven. Jadi universitas yang teknik ini kalau di Indo itu ITB gitu loh. Kalau di Indo ITB, tapi Eindhoven itu masih di dunia udah jauh lebih tinggi dibanding ITB gitu. Di Eropa nomor 2 kalau nggak salah. 1 Eropa, di Belanda nomor 1. Keren kak. Jadi menempuh S2-nya itu selama berapa lama kak? Biasanya 2 tahun, tapi karena aku udah pernah praktek lapangan jadi 1,5 tahun. Hebat. Sering juga iya. Dari S2-nya juga ya. Hebat. Dan biasanya terbaik ini kayaknya. Karena waktu di kampus juga kan udah tahu lah. Kakak lulusan terbaik, setiap ininya juga pasti juara 1. Dia satunya juga pasti gitu ya kak ya. Yang S1-nya enggak, malah enggak, karena kan masih baru kenal teh ya pas S1. Tapi kita nggak pakai ranking di Belanda biasanya, dia nggak ada rankingnya. Tapi pas S2 kalau kita nilainya, jadi kita nggak dibandingkan sama orang lain gitu. Jadi kalau kita nilainya semua rata-rata di atas 8 dan
project kayak apa namanya, tesis kayak buku yang pas kalau kita lulus nilainya 9, kita dapat cum laude. Jadi maksudnya kayak nggak tahu apa namanya, cum laude itu berarti ya bukan berarti kita yang tertinggi. Jadi kita satu kelas kayak di kelasku ada kita 3 orang yang dapat cum laude gitu. Dan kakak salah satunya. Ya aku salah satunya. Jadi persyaratannya nggak siapa ranking 1 gitu loh. Jadi persyaratannya kalau semua bisa nilainya di atas, maksudnya rata-ratanya di atas 8 dan proyeknya nilai 9 ke atas, itu dihargain gitu. Jadi di ijazah kita ditulis itu cum laude gitu. Kalau di Indonesia IPK kak, IPK. Iya, di Amerika juga gitu. Kalau di Amerika juga IP-nya 4 gitu kan, nilai A gitu. Setelahnya kakak setelah lulus 1,5 tahun tadi S2 ya kak. Iya. Setelah lulus S2 langsung kerja atau langsung kuliah lagi nih kak? Itu langsung S3. Jadi waktu itu sebenarnya ijazah S1 ku aku nggak pernah ikut wisuda gitu, karena aku gitu dapat ijazah langsung kuliah, belum sempat wisuda. Jadi ijazahnya aku udah ambil gitu kan. Sementara boleh, jadi tanda tanganin aja sama mereka gitu. Nah pas S2 aku masih boleh ikut wisuda karena aku ngambil S3-nya di kampus, jadi nggak perlu ambil ijazah gitu. Mereka udah tahu kalau aku grupnya yang sama gitu loh. Waktu aku kerja tesisnya itu pembimbingku sama dengan yang pembimbingku untuk ngambil S3 gitu. Jadi aku nggak perlu ambil ijazah, jadi aku masih bisa ikut wisuda. Jadi aku mulai S3-nya itu Maret, wisudanya baru Juni gitu. Jadi pas ngambil ijazahnya aku udah 3 bulan ambil S3 waktu itu. Oh udah berjalan lagi S3-nya. Iya. Parah memang. Ya kalau S3 biasanya berapa tahun kak? 4 tahun? 4 tahun ya. 4 tahun. Dan kakak tempuh berapa tahun? Waktu itu wisudanya lebih dari 4 tahun karena waktu pas kemarin yang corona lockdown. Jadi iya, jadi harusnya aku masih kan ada satu tesis itu kan ada butuh 4 bab ya, ada 4 bab. Aku 3 bab udah punya, 1 bab lagi sebenarnya kita ada di laboratorium itu penelitian di laboratorium, alat-alatnya udah selesai, tapi karena yang lockdown itu corona aku nggak bisa masuk laboratorium, jadi aku harus mikirin 1 bab itu yang lain gitu loh. Waktu itu jadi banyak model gitu, jadi pakai di komputer bukan di laboratorium lagi, jadi butuh waktu, jadi diperpanjang. Jadi waktu itu selesainya 4 tahun 6 bulan, 4,5 tahun. 4,5 tahun nambahnya. Iya. Dan lulus cum laude juga nggak bisa. Kalau kita di atas 4 tahun udah nggak bisa lagi cum laude. Peraturannya kayak gitu. Harus kalau mau cum laude harus memang dalam waktu tepat gitu. Jadi nggak apa-apa. Dan itu lulus tahun 2020 ya kak ya? Iya. Dari keseluruhan, mulai dari S1, S2, S3, apa kak kendala yang kakak hadapi selama menempuh inilah kuliah yang memang lari jalur lah dari yang sebelumnya? Ini kan berhaluan ke teknik kimia, tapi bisa sampai dapat gelar doktor selama mengikuti pendidikan. Apa aja kak kendala yang kakak hadapi? Ya kendalanya mungkin banyak. Kalau misalnya aku mungkin dari normal gitu ya, masih dari masuk SMA jurusan maksudnya bagian teknik gitu kan, terus S1 mulai dari tahun pertama, jadi banyak kalau kita diskusi gitu, misalnya di kampus kan ada master, ada ini kan project itu ada presentasi. Kadang aku nggak bisa ngikutin sama sekali, aku nggak tahu mereka ngomongin. Jadi mereka bilang itu kan pelajaran SMA gitu. Ya, aku nggak pernah SMA gitu. Terus itu kan kimia dasar, aku nggak pernah belajar kimia dasar gitu. Jadi banyak hal-hal yang dasar yang menurut orang itu wajib tahu, aku malah nggak tahu. Gitu. Jadi. Tapi memang di Belanda boleh ya kak diterima masuk sarjana kimia yang basicnya bukan SMA ya?
Boleh. Jadi oh, ya, boleh berarti karena aku salah satu contohnya gitu. Ya. Jadi waktu mau masuk itu mereka butuh kalau karena aku udah ijak, maksudnya udah perawat, berarti mereka udah tahu level pendidikanku itu bukan masih udah ada levelnya lah sebenarnya kan, udah di atas SMA sebenarnya gitu. Nah persyaratannya waktu itu kalau aku dapat levelnya SMA-nya mereka gitu, jadi ada matematika, fisika sama kimia, itu aja yang dibutuhin gitu, nggak perlu ada kayak sejarah atau yang itu mereka nggak butuh. Cuman yang 3 aja tuh, matematika, fisika, kimia gitu. Di antara keduanya, mana yang paling kakak suka? Waktu aku ambil S3 ya, pas udah selesai wisuda gitu, rasa gitu, kita kan kayak buku ya, kayak aku ada buku di sini kan ya, kan kita tulis buku gitu kan, ada buku pas S3. Terus aku pikir ya buku semua ini tapi nggak banyak yang akan baca gitu loh, maksudnya orang yang mau baca hanya yang mau kerjain project yang mirip gitu kan. Jadi aku pikir udah sampai S3 gini nggak bisa dipakai gitu, justru merasa ya pengen gabung dua-duanya gitu, karena di perawat itu kita merasa berguna dalam waktu, maksudnya kalau kita tolong pasien, mereka bilang makasih, terus kita lihat pasiennya pulang ke rumah, itu kan suatu kepuasan tersendiri ya, kita nolong, oh berarti hari ini aku berguna gitu. Nah kalau di teknik apalagi penelitian, kita udah teliti bertahun-tahun, bisa aja hasilnya nggak ada gitu, maksudnya kita udah teliti, oh salah ternyata enggak, maksudnya teori kita itu salah, nggak benar gitu, maksudnya kayak salah arah gitu, harus ke sini gitu, oh ternyata nggak bisa gitu kan, oh kirain oh ini sebenarnya bisa, oh baru 2 bulan kemudian setelah di laboratorium nggak bisa ternyata gitu. Jadi kadang banyak kecewanya gitu, ngapain sih sebenarnya, untuk apa gitu. Nah waktu itu habis aku S3, aku pengen bisa nggak digabung ya gitu, perawat sama teknik. Ya orang pada ketawa, mana bisa lah gitu, kamu kan teknik sama perawat nggak bisa. Terus karena aku pikir kalau nggak bisa berarti aku harus bilang ke keperawatan aku nggak bergabung lagi gitu kan. Terus pas waktu lockdown kan aku di rumah ya, nah sementara teman-teman perawat pada di rumah sakit, ini kan lagi banyak yang sakit atau ini gitu, aku pikir aku di rumah cuma nulis buku ya, buku yang kayak gini, aku pikir ngapain aku duduk-duduk di sini, maksudnya aku nggak perlu ke rumah sakit, bisa di rumah, nggak boleh kemana-mana gitu. Sementara teman-temanku, kalau aku dulu perawat, aku harus di rumah sakit gitu. Jadi kayak merasa terpanggil juga gitu, makanya pas di Januari aku mendaftar, kayak di radio aku dengar orang-orang yang pernah jadi perawat, bisa nggak bantuin kita di rumah, di tenaga kesehatan gitu, daftar di sini. Jadi dari pemerintah ada websitenya, aku daftar di situ, terus aku ditelepon dari rumah sakit Twisteden di Tilburg. Itu dan lucunya itu Elizabeth Twisteden itu asalnya Elizabeth kita loh. Oh ya, yang di Breda itu bukan Breda ya? Di Breda, iya, ada di Breda tapi ada di Tilburg juga. Bukan Elizabeth di Tilburg, susternya di Breda, tapi rumah sakitnya sebenarnya di Tilburg. Nah itu yang panggil bisa kasih inilah, maksudnya kayak dampingin pasien lah gitu, pasien-pasien yang sudah kena COVID tapi mereka masih terlalu lemah untuk ke rumah gitu, atau masih nunggu ruangan di revalidasi gitu, masih nunggu. Jadi ya butuh, tapi mereka udah obat-obatnya udah aman lah gitu, nggak perlu kasih infus, nggak perlu kasih ini, ya kita lah yang bantuin gitu. Jadi perawat-perawat yang bisa kasih obat atau yang lain, mereka ke ruangan COVID gitu. Nah di situ aku bantuin. Pertengahan Januari aku lihat di tempat kerjaku sekarang, mereka ada penelitian butuh orang yang S3-nya sama kayak project aku gitu, electrochemical sensor, nanti bisa dimasukin ke pil gitu. Jadi pilnya itu nanti dipakai ke pasien. Jadi kalau misalnya itu berhasil, kalau sekarang kan kalau misalnya mau lihat dari atas kan ada endoskopi, kalau dari bawah kolonoskopi. Nah tapi kan usus halusnya kan belum bisa dilihat kan masih, kalau kan hanya sampai sama. Jadi ini maksudnya kalau kita ada pil yang bisa ngecek
kan bisa usus halusnya juga bisa dilewatin gitu loh. Nah, jadi itu penelitian yang sekarang ada, nanti kerjasama sama rumah sakit di Belanda. Jadi di Belanda Radboud UMC itu kayak rumah sakit khusus, kayak banyak penelitian lah di situ gitu. Mungkin kalau di Indo ada Malik mungkin ya, tempat-tempat penelitian gitu. Kerjasama sama rumah sakit itu, jadi kita buat pil nanti dites ke pasien gitu. Jadi kan aku pikir ini kan cocok banget gitu. Aku bisa gabung. Gabung ya. Aku sekarang kerja di situ. Jadi sekarang aku kerjain kayak apa untuk gimana meneliti sensornya itu. Jadi kalau sensornya kita, jadi sebenarnya dikasih kayak pel gitu ya, kayak kapsul, tapi sebenarnya di dalam itu chips. Jadi kayak apa namanya, kayak sensor. Jadi kalau kita telan bukannya obat, tapi yang ada nanti apa isi lambung kita tuh bisa dicek berapa ini apa kadar-kadar ini ilmiah yang kimia yang ada di dalam tubuh kita gitu. Oh, tapi itu belum rampung ya Kak penelitian? Belum, masih lama gitu, masih butuh waktu. Sekarang kita masih dites di laboratorium, nanti akhir tahun ini dites ke binatang, karena kalau di pilnya ditelan dilihat dulu keluar nggak nanti, kalau misalnya bisa nggak keluar. Jadi sebelum ke orang dites dulu ke babi kalau nggak salah. Jadi disuruh ditelan babi yang ditelan, dilihat keluar nggak gitu. Hanya untuk dites. Menggantikan fungsi endoskopi ya Kak ya? Kalau misalnya itu berhasil, ya jadi mungkin nggak perlu lagi di endoskopi gitu. Tapi itu masih butuh bertahun-tahun pastinya, bukan langsung. Berarti masih tetap terkait dengan kesehatan ya Kak? Iya. Harapannya di kesehatan, tapi yang aku kerjain itu tekniknya gitu. Jadi aku yang dulu kan kalau kita di rumah sakit kirain kalau udah ada MRI atau CT scan hasilnya udah benar-benar bagus ya. Sekarang aku lihat dari sebelah yang satu lagi. Jadi kita di bagian yang gimana caranya memperbaiki EKG mesinnya itu. Jadi mesinnya itu biar maksudnya kayak orang kalau MRI kan langsung masuk ke gede banget ya. Jadi orang takut kalau di dalam gitu loh. Nah, di jurusan teknik itu yang dia lihat gimana caranya kalau orang masuk nggak ketakutan gitu. Jadi sekarang udah mulai ada video gitu kan, kalau dia di dalam bisa melihat seolah-olah dia ada di tempat yang lain, jadi nggak takut lagi gitu. Nah, itu yang jurusan teknik yang memikirkan gitu. Jadi aku sekarang malah dibaliknya gitu loh, kayak apa sensor misalnya memeriksa tekanan darah kan biasanya ditekan gitu ya, harus dipompa gitu sakit. Nah sekarang kan udah bisa cuman dimasukin gitu doang, langsung disensor, langsung tahu tekanan darahnya gitu. Kayak sensor-sensor yang kayak gitu. Nah itu yang teknik yang maksudnya jurusanku sebagian yang ke situ juga. Dan sebenarnya kalau melihat yang Kakak kerjakan sekarang sangat menguntungkan. Kakak pernah di latar belakang perawat ya Kak? Iya. Kayak sekarang ada di laboratorium ya. Di apa namanya? Mereka ada penelitian untuk kayak kalau duduk di toilet di toilet nanti cuman duduk, kita tahu maksudnya dari kencing kita, kalau misalnya kita kencing gitu, mereka bisa langsung di sensornya bisa melihat ada penyakit nggak, ada penyakit gula nggak, penyakit ini nggak. Jadi kalau misalnya itu berhasil kan, setiap orang bisa duduk di rumah nggak perlu ke dokter, dan mereka udah tahu secara dini kalau dia ada kecenderungan penyakit gula atau apa gitu. Nah mereka lagi sibuk untuk tindakan itu. Nah mereka mau lihat kalau misalnya ada sakit yang ada darah di kencing, misalnya sakit ginjal kan, misalnya deteksi darah di kencing, tapi dari sensor nggak perlu dilihat. Misalnya ada darah dikit tapi nggak kelihatan kan, maksudnya nggak, karena kan udah kencingnya misalnya udah kecampur sama air atau apa, jadi udah apa namanya udah dilut katanya di sini, jadi nggak kelihatan merah lagi, tapi bisa aja ada darah di dalam gitu. Nah ada satu kolega gitu yang mereka ngetes, namanya mereka butuh orang yang ngambil darah gitu kan. Iya jadi jadinya yang lainnya enggak. Jadi akhirnya mereka buat eksperimen itu di lab, jadi aku yang ngambil darah gitu loh, buat ambil darah untuk mereka. Dan dua keahlian juga double job, semua jadi double ya Kak.
Ya lucu sih, Mak. Banyak orang sih kok bilang apa? Ini kak udah berapa lama bekerja di perusahaan yang jadi peneliti itu? Dari bulan 5 kemarin aku mulai. Dan 5 tahun ini ya. Aku melamarnya Januari, itu butuh 3 bulan prosesnya, kan banyak interview ya, ada interviewnya sama direkturnya juga. Jadi kalau masuk ke dalam nggak gampang gitu, karena untuk peneliti kan posisinya nggak sebanyak kalau kita misalnya S1 atau S2 gitu. Sebenarnya dilihat banyak dibilang cewek di sini juga, bukan hanya di Indonesia. Kalau misalnya cewek itu teknik aneh gitu, karena di sini juga pas aku S1 kami cuma 2 orang cewek, pas S2 cuma 3 orang. Satu kelas kita biasanya 25 orang gitu atau 50 orang kayak gitu. Nah di teknik di Belanda, teknik itu dari tahun lalu mereka ada program mengutamakan perempuan gitu. Jadi untuk jadi profesornya mereka bilang perempuan dulu yang melamar gitu. Tapi tetap aja karena nggak banyak yang lulusan teknik dari perempuan, tetap aja yang dominasi laki-laki gitu. Tapi sebenarnya aku lihat di sini ya, perempuan sama laki-laki, maksudnya kalau waktu aku kerja gitu nggak ada kok bedanya. Kalau kita perempuan sama laki-laki gitu nggak dibedain. Yang penting kan kalau penelitian kan kita nggak perlu ini ya, otot gitu loh. Yang perlu kan otak gitu. Jadi otak perempuan atau laki-laki kan nggak masalah sebenarnya. Tapi masih stigma kok, walaupun di negara maju kayak di Belanda, orang masih cenderung perempuan masih cenderung nggak mau masuk teknik gitu. Tapi sebenarnya sama kok gitu. Orang lihat perawat lebih gampang dari teknik, menurutku sih enggak gitu, tergantung talenta kita sukanya di mana gitu. Perawat juga susah, untukku itu susah loh, maksudnya emosinya ya, karena kalau aku di rumah sakit lihat pasien gitu, aku kebawa ke rumah gitu loh, maksudnya jadi kebawa masalah pasien itu aku bawa ke masalah diriku gitu loh. Nah di teknik itu aku nggak perlu bawa perasaan gitu. Udah mati ya kak. Ya lebih bebas lah kita ngomongin gimana pendapat kita, itu lebih bebas gitu. Kalau di rumah sakit kan kita harus jaga pasien atau apa gitu, jadi kita lebih ya untuk diri menurutku hidup, maksudnya hebat itu relatif gitu loh. Maksudku justru aku kadang ngelihat perawat itu hebat gitu, karena aku sendiri sebenarnya nggak sanggup sampai tua kerja jadi perawat gitu, karena memang bukan. Nah aku juga masih 10 besar lah ya waktu SMP, terus bilang mereka kalau SPK kan itu sekolah orang yang kalau nggak pintar masuk SPK gitu kan itu. Sekarang aku udah tinggalin perawat, aku malah jadi bangga jadi perawat, karena menurutku itu bukan sekolah orang bodoh yang orang perkirain gitu. Orang kirain kalau teknik itu orang pintar, belum tentu, itu tergantung talenta kita gitu. Karena kalau aku mungkin merasa ini di teknik karena aku memang matematikanya senang gitu kan, karena kita senang, kita kan bisa belajarnya juga nggak merasa susah kan. Jadi kita latihannya juga nggak perlu dipaksa gitu, karena kita memang mau belajar gitu. Kalau kita suka yang apa yang kita lakuin, itu yang menurutku paling penting. Nggak masalah kerjaan kita itu apa. Aku sekarang malah lihat petani. Dulu aku anak petani orang miskin gitu ya. Nah di sini aku kalau misalnya pas libur, aku sering ke petani gitu, melihat orang yang banyak banyak lembunya gitu. Kadang aku kesana ngeliat gitu, ngomong ke mereka gitu. Mereka juga, aku pikir hidup mereka juga ini kan, maksudnya jadi petani juga bebas ngatur waktu sendiri gitu. Kalau kita kerjakan kayak orang tua, mungkin kalau anaknya suka maksudnya dia sukanya ke situ, kalau bisa ya mungkin bagusan di jangan langsung ya. Sering aku lihat di Indonesia orang tua yang nentuin karir anaknya gitu loh.
nggak ditanya mau jadi apa gitu. Jadi orang tua pengen anaknya jadi insinyur, disuruh harus jadi insinyur. Anaknya pengen jadi orang tuanya pengen anaknya dokter, anaknya jadi dokter gitu. Lebih bagus sebenarnya di anaknya sendiri yang ini gitu, yang nentuin cita-citanya jadi apa gitu. Nah, tapi di satu sisi ngerti juga dari biaya atau yang lain mana yang praktis gitu kan. Jadi di sisi lain kalau jadi anak, kalau diploma atau apa, karena menurutku dulu juga kayak gitu, kalau mungkin banyak duit mungkin begini. Di Amerika itu gaji perawatnya tinggi banget loh, tapi aku nggak merasa ini kan, maksudnya oh ternyata ini banyak duit juga, ternyata nggak bahagia gitu kan. Jadi bukan, tapi kalau kita pas nggak punya duit ya tahu, karena aku nggak punya duit dulu. Kalau aku punya duit mungkin aku bisa merasa begini gitu kan. Waktu aku di Amerika butuh bantuan gitu, hanya masuk sekolah harus ada yang sponsoring gitu kan. Nah kalau aku punya $5.000 berarti aku bahagia banget kayak gitu. Nah pas kerja di perawat, kerja 1 bulan udah ada $5.000 di rekening. Oh ternyata begini rasanya dapat $5.000. Jadi kan udah nggak ini kan, maksudnya relatif kata kita bahagia itu kapan. Jadi jangan usahain kerja, maksudnya kita hidup hari ini, nikmatin hari ini gitu. Apa yang bisa hari ini kita lakuin hari ini gitu. Misalnya sekarang COVID banyak kita lakuin hari ini gitu. Misalnya sekarang COVID banyak yang bilang ya karena COVID ini kita nggak bisa kemana-mana gitu kan. Tapi COVID masih ada gitu. Jadi walaupun misalnya di rumah kita misalnya jadi berkebun atau punya kayak di sini ada orang yang beli anjing atau kayak aku beli burung gitu kan. Jadi nggak bisa kemana-mana tapi masih ada kegiatan yang lain yang kita nggak mikirin COVID gitu. Nah kalau kita marah-marah sama COVID, kita nggak bisa, COVID-nya kita nggak bisa usir saat ini gitu. Jadi ngapain kita terlalu pusing gitu. Prestasinya tinggi bukan untuk orang gitu, untuk diri sendiri gitu. Dan pengalaman yang mengesankan selama kerja di rumah sakit di Houston di Amerika. Rumah sakit apa namanya Kak? Memorial Hermann Hospital. Itu lumayan gede rumah sakitnya di Houston. Ada 9 kalau nggak salah. Jadi ya salah satu rumah sakit ternama lah di Houston, Memorial Hermann. Yang ya pengalamanku sih ya, awalnya ya kita kirain oke, kualitas kita perawat Indonesia sebenarnya bahasa ya kita yang kurang, karena kita bahasa nggak bisa, susah komunikasi. Tapi kalau udah level bahasanya udah bisa, kita baru tahu sebenarnya perawat Indonesia itu terampil banget gitu dibanding di Amerika. Iya, karena di Amerika itu selama siswa mereka nggak bisa pegang pasien. Mereka cuma nggak boleh, karena kalau kita salah tindakan, license kita bisa hilang. Jadi kita bisa langsung nggak dapat kerja, bisa masuk penjara gitu. Jadi makanya siswa nggak boleh pegang pasien, kasih obat juga nggak boleh, cuman hanya ngelihat aja. Jadi ngikut perawat, lihat perawatnya ngapa-ngapain aja. Tapi mereka pasang input, belajarnya pas mereka udah kerja. Jadi keterampilan kita itu jauh lebih tinggi daripada keterampilan perawat di Amerika. Oh gitu ya Kak ya. Tapi yang benar-benar pesen Kakak juga. Apalah hal yang paling menyenangkan Kak? Yang paling mengesankan, aku merasa selama kuliah di teknik itu merasa kayak aku itu nggak kuliah gitu loh. Oh, karena nggak, maksudnya ujian juga karena mungkin semuanya berdasarnya matematika ya. Jadi kalau matematika itu kalau kita udah ngerti, kita nggak perlu menghafal gitu. Jadi aku menurutku waktu kuliah perawat itu aku lebih harus banyak effort gitu loh, harus masih menghafal kan banyak ininya. Terus ujiannya atau kisi-kisi apa gitu kan masih harus. Kalau di teknik enggak, kalau aku sendiri merasa nggak perlu gitu. Mungkin karena aku suka. Jadi kalau pas ujian juga nggak perlu malam begadang gitu loh, masih belajar ujian besok sendiri. Zaman dulu deh. Iya. Jadi merendam kaki. Iya. Nggak ada gitu. Jadi pas dan di teknik itu banyak banyak grup. Jadi kita kerja di assignment namanya. Jadi kayak langsung kayak di perusahaan masalahnya begini, kita langsung gabung gitu gimana caranya menanganinya gitu. Jadi
ya mungkin beda lah. Kalau di perawat kan kita harus bisa mandiri semuanya ya. Maksudnya kalau misalnya pasien di depan kita nggak bisa nunggu dulu orang lain bantuin kita gitu kan. Kita harus tahu luar kepala kalau misalnya pasien yang tidak bernapas, apa yang mau dicek, apa ininya gitu, kapan telepon dokter, kita udah kayak di rutinnya gitu loh. Nah kalau di teknik itu kalau ada masalah, ya dosenku ada bilang gitu, kalau misalnya bedanya di perawat, kalau perawat setiap detik itu sangat berguna gitu loh. Kalau misalnya kita kurang cepat menangani, nyawa yang taruhannya gitu. Nah kalau di teknik, apalagi di teknik kimia, kalau harus nunggu dulu sebelum kita melakukan sesuatu, harus diteliti dulu gitu. Karena kalau misalnya kita salah buka kayak pompa gitu kan, kalau kita buka bisa aja nanti gas yang keluar itu racun gitu. Jadi nggak boleh langsung bertindak gitu. Justru kebalikan dari perawat. Kalau perawat kita harus langsung sigap bertindak. Kalau di teknik kimia harus tunggu dulu apa yang terjadi, apa resikonya sebelum kita buka satu pun ini gitu, bautnya gitu. Jadi timnya harus kerjasama dulu banyak sebelum ngapa-ngapain gitu. Nggak boleh langsung bertindak gitu. Jadi nggak boleh refleks, kalau bertindak bisa lebih bahaya. Hah? Yang berbanding terbalik ya Kak ya. Yes. Tapi Kak karena udah punya kerjaan agenda yang lain, makasih banyak Kak udah bersedia ikut berbagi pengalaman, sharing, terus menurutku sih memberi nilai kehidupan lah ya untuk mimpi, cita-cita, dan istilahnya belajar tidak memandang usia. Itulah yang bisa kusimpulkan Kak. Makasih banyak, mudah-mudahan selalu sehat dengan keluarga di sana, terus sukses dalam kerjaan Kak. Oh ya, sama-sama. Juga makasih. Makasih ya Kak. Ayo.